Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Jil Salma Fata Dalela Arokmonim U2019-3074. Ana min syubah al-Arabiyya wa adabiha qasmun salis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari ilmu aswad, yaitu asimilasi dan disimilasi. Sebelum saya menjelaskan secara rinci apa itu asimilasi dan disimilasi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian asimilasi dan disimilasi. Al-mumatsalah atau asimilasi. Maknahu lughatan hiya al-musawwah, yaitu persamaan, kias atau analogi. Wa amma ma'nahu fil istilahan hiya taqribu sautin min sautin aw fana'uhu fihi an tariqil ibdali aw ilal idghami. Secara istilah yaitu merubah atau mendekatkan bunyi, atau menyerupakan bunyi, atau memalingkan bunyi, atau memasukkan bunyi yang berbeda menjadi bunyi yang sama, baik secara keseluruhan atau secara sebagian. Menurut Lever, asimilasi adalah saling berpengaruhnya antar bunyi yang mengakibatkan ciri bunyi yang dipengaruhi menjadi berubah untuk menyesuaikan dengan bunyi yang mempengaruhi. Contoh asimilasi dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama adalah sak. Sak berasal dari bahasa Belanda yang berarti zak, Z-A-K. Tapi S dan Z adalah semakhraj, artinya tempat keluarnya hurufnya sama. Maka orang tidak melafalkan kata sak menggunakan zak, tapi menggunakan sak dengan huruf S. Dan ada juga yang menganggap bahwa pelafalan kata sak dan dengan huruf K adalah berat, maka pelafalannya menggunakan tanda petik, yaitu menjadi sa. Contoh asimilasi dalam bahasa Indonesia yang kedua yaitu Sabtu, yaitu hari Sabtu. Di dalam penulisannya, Sabtu menggunakan huruf B, sedangkan dalam pelafalannya seringkali orang mengucapkan hari apa? Hari Sabtu, S-A-P-T-U. Nah, mengapa B berubah menjadi P? Karena dianggap huruf P dan B itu berdekatan makhrajnya, jadi pelafalannya menjadi Sabtu, seperti menggunakan huruf B, tapi di dalam penulisannya menggunakan huruf P. Contoh al-mumatsalah dalam bahasa Arab yaitu yang pertama izdada menjadi iztada. Izdada yaitu yang mempengaruhi az-zai al-majhur dan yang mutaatsir menjadi at-ta al-mahmus. Izdada menjadi istada. Jadi tahawwalat ta ila dal litumathil az-zai fil jahr. Jadi dianggap sama-sama berat. Dan huruf za dimasukkan ke dalam huruf ta, yaitu menjadi izdada. Untuk contoh yang kedua al-mumatsalah yaitu min ba'di. Mim nun ba aindal menjadi mim ba'di. Min ba'di itu sama-sama syafah. Alba syafataniyah dan nun lisawiyah asnaniyah. Jadi huruf ba yaitu huruf yang keluar dari syafatain yaitu dua bibir, dan nun yaitu campuran dari lisawiyah asnaniyah, gusi dan gigi. Tahulun nun ilal mim litumathilal ba fi syafataniyah, yaitu berubahlah nun menjadi mim untuk mengganti ba. Mim ba'di. Jadi dalam asimilasi bahasanya itu diambil gampangnya. Mim ba'di. Contoh yang ketiga al-mumatsalah yaitu swirata. Swirata menggunakan huruf shad dan berubah menjadi sirata menggunakan huruf sin. Tahawwala sin ila shad litumathila ta fit tafkhim. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu istabara menggunakan huruf ta dan berubah menjadi istabara menggunakan huruf ta. Istabara itu berat dan sebagian orang, seringkali orang menyebutkan istabara dan itu di dalam kaidah dibenarkan. Contoh yang terakhir yaitu sabir. Sabir at-tafkhim fathah litumathil as-sad fi tafkhim. Jadi sabir menjadi sabir. Sedangkan desimilasi atau al-mukhlafah
yaitu lawan kata dari asimilasi. Jadi, jika asimilasi itu masih semakhraj, huruf yang ditukar masih ada hubungannya, makhrajnya dia berdekatan atau sifat yang berdekatan, maka diambil yang paling mudah. Kalau mukhalafah, dia cenderung menghilangkan atau menukarkan huruf itu bahkan pada huruf yang jauh makhrajnya atau sifatnya. Dan ini terjadi karena lahjah atau dialek lokal. Contohnya misal dhahiratul mukhalafah dalam kata wildan menjadi widdan. Terus yang kedua yaitu dassasa menjadi dassa. Karena hurufnya sama, jadi hanya satu penekanan, yaitu dassa. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu kata jammada. Jammada pengucapannya berat, jadi diubah menjadi jalmada. Dan ada lagi contoh yaitu Baghdad. Dan sebagian orang ada yang mengucapkan pelafalannya menjadi Baghdan. Jadi itu adalah contoh-contoh dari desimilasi dalam bahasa Arab. Jadi apakah asimilasi itu bisa merubah makna? Jawabannya yaitu tidak, karena asimilasi hanya merubah bunyi, tidak merubah makna. Dan sebab-sebab terjadinya asimilasi ada 3, yaitu gerakan pita suara, yang kedua yaitu pergerakan velum, dan yang ketiga yaitu perpindahan daerah artikulasi. Jadi jika daerah artikulasinya berbeda itu maka bunyi yang dihasilkan akan berganti. Seperti contoh dal menjadi ta, ta menjadi sa. Ya ayyuhal muddatsir harusnya pakai sa, tapi ada beberapa yang memakai ta, yaitu ya ayyuhal muddatsir. Termasuk contoh yaitu al-mumathilah dalam bahasa Arab, yaitu al-mumathilah raji'iyah, yaitu awduh fi ma khatarahu Abdus Sabur Syahin. Yaitu contoh yang terkenal, yaitu kata akhadtu, alif, hamzah, kha, zal, dan ta. Akhadtu menjadi akhadtu. Jadi huruf zal dihilangkan menjadi akhadtul kitab, akhatul kitab. Jadi jika dituliskan yaitu hamzah, kha, zal, ta, akhadtu dan dirubah menjadi akhadtu. Zalnya dihilangkan. Tapi di dalam penulisannya harus tetap menggunakan zal akhadtu. Tapi untuk pelafalannya hanya menggunakan huruf ta, yaitu akhadtu. Ini boleh dalam pelafalan, tapi di dalam penulisan harus tetap akhadtu, harus tetap ada zalnya. Maka inilah yang menyebabkan bahwa asimilasi dan disimilasi itu hanya termasuk dalam fenomena perubahan bunyi atau perkembangan bunyi. Kemudian contoh lagi yang selanjutnya yaitu kata idzakaro. Idzakaro menggunakan huruf zal dan ta dan diubah menjadi idzakaro. Karena idzakaro pakai huruf zal dan ta itu pengucapannya berat, maka diubah menjadi idzakaro memakai huruf dal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.